Selanjutnya ada gambar pembangunan struktur kayu, proses pembangunan rumah dengan struktur kayu, Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat di pembelajaran Jaringan Teknokrat Indonesia bersama saya, Vanita Kusumawati, di mata kuliah Metode Konstruksi. Video kali ini akan membahas konstruksi kayu. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mendukung materi ini diantaranya Allen E. dan Lano J. tahun 2009 berjudul Dasar Bahan dan Metode Konstruksi Bangunan. Ada Nunnally tahun 2007 berjudul Metode dan Manajemen Konstruksi. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai konstruksi kayu, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami konstruksi kayu. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bahan kayu dan sifat-sifatnya, kayu dan pengolahannya. Kayu telah digunakan untuk atap dan lantai bangunan sejak awal peradaban. Pada zaman dahulu, rumah dan bangunan dibangun dengan atap kayu dan lantai digabungkan dengan dinding pasangan bata. Pada masa pertengahan, dinding diperkuat dengan rangka struktur kayu. Dikarenakan paku masih langka dan mahal, maka paku hanya digunakan untuk konstruksi pintu dan jendela. Berikut ini adalah gambar perkembangan struktur kayu. Selanjutnya ada gambar pembangunan struktur kayu, proses pembangunan rumah dengan struktur kayu. Secara garis besar, bahan kayu dibagi menjadi dua jenis, yaitu hardwood atau kayu keras dan softwood atau kayu lunak. Hardwood berasal dari pohon yang dapat meranggas, sedangkan softwood berasal dari pohon yang tidak meranggas atau yang memiliki daun selalu hijau. Kadar air pada kayu yang ditentukan dengan berat kering kayu dibanding berat kayu basah dan dinyatakan dalam persen, sangat berpengaruh terhadap kekuatan kayu. Kayu dengan kadar air di atas 30% adalah kayu natural yang tidak mengalami perubahan bentuk maupun kekuatan. Apabila kadar air sudah mencapai di bawah 30%, kayu akan menyusut dan kekuatannya akan meningkat. Sebagai contoh, softwood dengan kadar air di bawah 19% memiliki kekuatan menahan puntir 2,5 kali lipat dibandingkan kayu dengan kadar air di atas 30%. Beberapa macam kayu dan pengolahannya. Kayu laminasi. Sebagian besar kayu yang digunakan dalam konstruksi diproses menjadi produk seperti kayu laminasi, panel kayu, atau komposit dari berbagai jenis. Produk-produk ini awalnya dirancang untuk mengatasi berbagai kekurangan dari struktur batang kayu. Dengan berkurangnya hutan dan kesadaran lingkungan, permasalahan dalam industri hasil hutan terus bergeser dari kebutuhan ukuran kayu tertentu menjadi pemanfaatan bahan kayu yang optimal dari bahan yang tersedia. Batang struktural dimensi besar diproduksi dengan cara menggabungkan potongan-potongan kayu kecil yang direkatkan dengan menggunakan lem yang disebut kayu laminasi atau glue lem atau glue laminated. Ada 3 alasan dibutuhkannya kayu laminasi, yaitu ukuran, bentuk, dan kualitas. Ukuran kayu laminasi dapat dibuat sesuai keinginan tanpa membutuhkan bahan batang kayu besar, serta bentuk kayu laminasi dapat dibuat lebih luasa dan kualitas kayu laminasi lebih terjaga karena cacat kayu dapat dihilangkan sebelum proses laminasi. Saat penyusunan kayu laminasi, batang kayu solid, yaitu batang yang lebih kuat, ditempatkan pada bagian struktur dengan beban yang paling besar. Berikut adalah contoh gambar sambungan kayu laminasi. Selanjutnya ada kayu komposit struktural. Kayu komposit struktural atau kayu rekayasa adalah pengganti untuk kayu yang terbuat dari veneer kayu atau potongan-potongan kayu lembaran dengan ketebalan 0,2 sampai 3 mm. Laminated strand lumber atau LSL dan oriented strand lumber atau OSL terbuat dari kayu yang dikupas tipis dan direkatkan dengan lem, kemudian dipres pada dudukan berbentuk persegi.
LSL dan OSL adalah kayu komposit paling murah dan memiliki kekuatan terendah. Parallel strand lumber atau PSL dibuat dari potongan veneer kayu yang panjang dan tipis, direkatkan dan ditekan dengan penempatan strip veneer lebih teratur. PSL adalah kayu komposit terberat, terkuat, dan paling mahal. Selanjutnya ada decking kayu plastik komposit non-struktural. Wood plastik komposit atau WPC atau kayu plastik komposit adalah material yang terbuat dari campuran kayu dan berbagai jenis plastik yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti stabilizer ultraviolet, pigmen atau pewarna, lubrikan atau pelicin, dan biosides atau biosida, lalu diproses dengan dipanaskan dan diberi tekanan atau dicetak dalam satu wadah cetakan. Kelebihan dari WPC dibandingkan kayu natural adalah konsistensi kualitas material, bebas distorsi dan defek, dan ketahanan terhadap kelembapan. Penggunaan material ini banyak dipakai untuk decking eksterior, railing system, dan garnish. Decking WPC umumnya terbuat dari campuran polietilen atau polipropilin dan kayu. Material ini dipasang dengan menggunakan paku atau skrup anti karat. Kayu komposit non-struktural memiliki sifat peka terhadap perubahan temperatur, perubahan ukuran saat mengembang dan menyusut lebih besar dibandingkan kayu natural, sehingga toleransi space atau jarak bebas antara sambungan lebih besar dibanding sambungan yang kayu natural. Berikut ini adalah contoh gambar wood plastic composite atau WPC. Perlakuan kimia digunakan untuk mengatasi dua kelemahan utama dari kayu, yaitu mudah terbakar dan kerentanan terhadap serangga dan pembusukan. Fire retardant treatment atau FRT dilakukan dengan menempatkan kayu dalam wadah tertutup dengan menambahkan garam dan diberi tekanan. Hal ini membuat kayu tidak mudah terbakar. FRT jarang digunakan untuk struktur rumah tinggal karena dianggap terlalu mahal dan lebih dominan digunakan untuk aspek arsitektural. Berikut ini adalah contoh gambar kayu yang diproses dengan FRT. Preservative treat wood digunakan untuk membuat kayu tahan terhadap pembusukan dan rayap atau serangga. Metode ini digunakan untuk kayu yang dipakai dekat atau kontak terhadap tanah dengan kelembapan tinggi, dermaga, pagar, dan daerah yang banyak terdapat rayap atau serangga. Selanjutnya ada creosote adalah minyak yang berasal dari batu bara yang banyak digunakan untuk merawat kayu dalam rekayasa struktur. Akan tetapi, bau, racun, dan creosote treat sehingga kurang cocok untuk konstruksi. Pentacloprenol termasuk dalam treatment berbahan minyak sehingga kayu tidak bisa dicat. Selanjutnya, konstruksi kayu tahan api. Kayu dengan dimensi besar atau kayu berat atau heavy timber memiliki sifat sebagai isolator atau lambat dalam penyerapan panas dibanding kayu dengan dimensi kecil. Sehingga apabila terjadi kebakaran balok kayu dengan dimensi besar, relatif tahan terhadap api. Meskipun terbakar, kayu masih memiliki daya dukung untuk menopang struktur, dan secara bertahap akan hangus dan rusak dengan perlahan hingga kehilangan daya dukung. Apabila balok kayu besar hanya terbakar pada lapisan luar, balok kayu dapat digunakan kembali setelah dibersihkan pada bagian yang terbakar, dan masih mampu untuk menopang struktur. Oleh karena itu, kayu yang digunakan untuk struktur memiliki persyaratan khusus tertentu. Pada Peraturan Gedung Internasional atau IBC, International Building Code, untuk sebuah konstruksi bangunan dengan klasifikasi tipe 4 heavy timber, struktur kayu harus memenuhi persyaratan ukuran dan dinding eksterior terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Batang kayu yang digunakan dalam tipe konstruksi ini harus memenuhi persyaratan serupa. Dinding eksterior bisa dibangun dari beton, batu, atau plat logam. Secara historis, kombinasi rangka kayu resistif dan eksterior yang tidak mudah terbakar dirujuk sebagai konstruksi pabrik. Tapi struktur lantai dan atap kayu yang berpijak pada beton atau batu mengalami penyusutan diferensial atau differential shrinkage antara struktur kayu di dalam bangunan dan di luar bangunan. Kayu mengalami kembang dan susut lebih tinggi dibandingkan dengan beton maupun batu bata, tergantung pada kondisi kelembapan lingkungan. IBC menyebutkan lantai dan atap kayu untuk struktur bangunan harus memiliki konstruksi solid tanpa rongga.
Gambar berikut adalah gambar yang menunjukkan berbagai jenis pengisi yang digunakan untuk mengisi rongga. Minimum ketebalan decking yang diizinkan adalah 1 inci atau 19 mm. Papan dan alur diletakkan pada siku-siku atau diagonal. Selain itu, kayu lapis dengan tebal 1 inci dan panel kayu komposit juga dapat digunakan sebagai lapisan akhir atau penutup. Ada beberapa macam konstruksi rangka kayu, yaitu platform frame construction, balloon frame construction, konstruksi fondasi dan lantai, konstruksi atap. Konstruksi rangka kayu menggunakan kancing atau stud, balok silang atau joist, dan kasau atau rafter pada kerangka bangunan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancement of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities
including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.